Pertanyaannya, gimana jika aku belum pernah bekerja sama sekali, belum pernah punya pengalaman? Apa yang aku cantumkan dalam CV aku? Hai, welcome back to my YouTube channel. Jadi hari ini aku pengen sharing pengalaman aku dalam mencari pekerjaan pertama. Jadi aku pertama kali mencari pekerjaan itu di 2021. So, apa aja yang aku persiapkan dan berapa lama proses persiapan yang aku lakukan. Oke, let's start. Hai, aku Indah. Jadi sekarang aku bekerja sebagai IT Business Analyst di suatu perusahaan. So, aku pengen sharing tentang experience aku. Langsung aja, apa aja yang perlu dipersiapkan. Oke, ada 4 hal yang perlu kalian ketahui dan yang perlu kalian persiapkan. Yaitu yang pertama adalah portfolio, kemudian yang kedua adalah CV, kemudian yang ketiga cover letter, kemudian yang keempat tempat untuk mensubmit surat-surat lamaran kerja tadi. Langkahnya seperti apa? Yang pertama yang aku persiapkan dulu itu adalah aku harus tahu dulu aku pengen kerja sebagai apa. Karena aku udah tahu apa yang pengen aku tuju, sehingga aku bisa mempersiapkan portfolio sesuai dengan yang aku mau. Misalnya, aku pengen jadi UI UX design pada saat itu. Jadi yang aku persiapkan itu adalah hasil desain yang aku buat sendiri. Jadi aku kumpulin beberapa desain yang menurut aku bagus, yang paling bagus yang bisa aku buat, kemudian aku jadikan itu portfolio. Tentu saja ini berbeda-beda tergantung dengan pekerjaan yang kita inginkan. Jika kalian tujuannya bukan sebagai UI UX design atau designer, tentu saja portfolio yang kalian siapkan berbeda. Emang kalau nggak ada portfolio kita nggak bisa submit ya? I'm not sure, aku nggak begitu yakin tentang itu. Cuma kalau pendapat aku pribadi, mungkin bisa, cuma akan lebih sulit untuk diterima. Karena gimana kita mau nerima orang yang kita nggak tahu kemampuannya dalam bidang tersebut beneran bisa atau enggak gitu. Aku sendiri sebelum mencari pekerjaan itu, aku sudah prepare, kayak aku ngambil short course, kemudian aku buat portfolio desain aku, UI UX desain aku di Dribbble, kemudian aku belajar QA analis, QA tester, segala macam, sehingga aku bisa confidence untuk mencantumkan di CV aku, oh aku bisa menggunakan tools untuk desain, oh aku bisa membuat test case untuk quality assurance, dan aku confidence untuk meyakinkan mereka bahwa I'm capable for your company. Aku layak untuk berada di perusahaan kamu. Lalu bagaimana jika aku belum pernah punya pengalaman kerja sama sekali, aku belum pernah buat apapun, dan aku belum pernah internship, magang, dan aku benar-benar orang yang nggak pernah kerja gitu. Apa yang harus aku lakukan? Apa yang harus aku persiapkan? Berarti aku nggak punya portfolio dong. Oke. Kalau aku sendiri pada saat itu, pas pertama kali lulus kuliah, aku juga tidak punya portfolio yang relate dengan apa yang aku mau. Misalnya, aku pengen jadi UI UX design, aku pengen jadi analis, cuma portfolio aku di bidang itu tidak ada. So, apa yang aku lakukan adalah aku mendaftar short course dan belajar dulu sekitar 2 atau 3 bulan. Dan aku buat portfolio desain aku sebanyak-banyaknya dan ini hasilnya. Kemudian kalau analis, aku sebenarnya nggak punya portfolio sama sekali. Cuma aku mencari tahu analis itu pekerjaannya seperti apa aja yang harus dilakukan, sehingga aku bisa kaitkan dengan pengalaman aku sewaktu kuliah gitu. Sehingga that's why pekerjaan pertama aku lulus bukan karena aku punya experience kerja, tapi karena aku punya experience lomba, aku punya experience organisasi, dan I'm so glad and blessed ya. Kemudian kalau kita udah menyiapkan portfolio kita, barulah kita mulai membuat CV. Lalu apa itu CV dan isinya apa aja sih? Kenapa orang membutuhkan CV kita? Oke. Kalau versi aku sendiri, aku ngerasa CV itu adalah identitas tertulis kita, seperti nama, kemudian experience kita, education background, skill kita yang kita miliki ada apa aja. Oke, kita mulai breakdown CV aku aja ya. Di bagian pertama aku buat header, alamat, email, kemudian phone, language, dan experience. Pada section di bawahnya itu aku buat personal description. Pada baris pertama aku buat tentang aku pengen minatnya menjadi apa. Misalnya aku pengen menjadi sistem analis, IT business analyst, software quality assurance. Di personal description-nya itu aku detailkan spesifik ke arah sistem analis. Intinya kita mempromosikan diri kita dan kemampuan kita. Apa aja sih yang kita bisa. Oke. Setelah itu baru kita buat
education background, kalau aku sendiri yang aku cantumkan itu adalah jurusan aku kuliah, kemudian universitas tempat aku kuliah. Kemudian di bawahnya aku buat judul skripsi yang aku lakukan, dan kemudian IPK aku berapa. Nah, di section berikutnya aku buat tentang skill yang aku miliki sebagai sistem analis. Aku juga cantumkan skill programming aku, kemudian tools yang aku bisa, and then baru aku buat professional experience. Nah, di dalam professional experience ini aku cantumkan nama perusahaan, kemudian tahun aku bekerja, intinya apa aja yang kita lakukan selama kita bekerja di kantor tersebut, dan juga usahakan yang berkaitan dengan pekerjaan yang kita ingin submit ini. Misalnya aku pengen jadi analis, tentunya aku mengambil experience yang berkaitan dengan analis. Jadi jangan yang campur-campur, kita masukkan experience desain kita, experience segala macam, itu sebaiknya jangan, fokus ke analis aja. Nah, cantumkan beberapa experience yang paling kalian ngerasa berharga. Kemudian setelahnya baru cantumkan penghargaan jika ada, baru taruh portfolio dalam bentuk link. Misalnya kalau kalian buat portfolio dalam bentuk Word, kalian harus upload dulu, entah di Google Drive, entah di mana. Intinya linknya itu nanti bisa diakses oleh user. Pertanyaannya, gimana jika aku belum pernah bekerja sama sekali, belum pernah punya pengalaman? Apa yang aku cantumkan dalam CV aku? Aku biasanya mencantumkan project skripsi yang aku buat, kemudian pengalaman-pengalaman organisasi dan lomba aku. Dan aku pilih yang paling aku rasa ini menarik untuk ditampilkan. Yang menurut kalian itu acara yang besar dan itu menunjukkan skill dan potensi kalian yang bagus. Next, kita masuk ke cover letter. Gimana cara membuat cover letter? Apa itu cover letter? Sebenarnya cover letter itu sama dengan surat lamaran kerja. Nah, aku sendiri buat 4 paragraf dan isinya itu adalah di headernya tuh aku buat nama aku, nomor telepon, email, dan tanggal hari ini. Tanggal aku mau submit pekerjaan ini. Kemudian aku tambahkan salam, dan setelah itu baru masuk ke paragraf pertama yang isinya adalah tentang keinginan kita yang besar dan semangat kita yang besar untuk menjadi sistem analis atau role yang kalian inginkan. Kalau aku sendiri buat seperti ini, dan biasanya cover letter aku selalu buat dalam bahasa Inggris. Dan paragraf kedua itu aku ngejelasin tentang experience yang aku miliki di bidang sistem analis. Misalnya, dulu aku pernah kerja di perusahaan ini sebagai sistem analis selama setahun atau 2 tahun. Itu membuat aku memiliki skill tambahan di bidang ini. Intinya kita jelasin apa aja manfaat yang kita dapatkan selama bekerja di sana, dan apakah manfaat itu bisa juga kita implementasikan di perusahaan mereka. Kemudian paragraf ketiga aku juga tambahkan experience lain yang aku miliki untuk semakin meyakinkan mereka bahwa aku punya banyak experience loh, dan aku punya skill ini, aku punya skill itu. Dan barulah kita buat paragraf penutupnya. Nah, setelah ketiga hal tersebut selesai, baru kita submit. Nah, pertanyaannya, gimana tempat submit? Apakah harus mengirim email, atau melalui JNE, atau pos, atau harus datang ke kantornya langsung, bawa dokumen, Pak, saya mau lamar kerja, atau seperti apa? Oke, aku menggunakan 3 platform yang menurut aku paling cepat banget direspon, yaitu ada Glints, Caliber, sama LinkedIn. Cuma LinkedIn ini dia lebih cenderung untuk orang yang profesional, orang yang udah punya experience profesional. Jadi ketika fresh graduate melamar, kalau menurut aku susah banget untuk dapat pekerjaan pertama di LinkedIn. Jarang banget dipanggil. Cuma kalau di Glints sama Caliber itu super fast. Aku cepat banget dapat feedback dari mereka, ada aja. Sehingga pekerjaan pertama aku dapatkan di Glints. Nah, caranya adalah kita coba dulu daftar di Glints, oke? Pertama, kita buka dulu website Glints-nya, yaitu glints.com. Kemudian di sini kita ketik posisi pekerjaan yang kita inginkan. Misalnya, aku pengen jadi sistem analis. Kemudian, aku pengennya kerjanya di Jakarta aja. Aku filter provinsinya di mana. DKI Jakarta. And then baru aku search. Nah, ini kan udah muncul beberapa pekerjaan yang mereka lagi open. Di sisi kirinya aku filter jadi penuh waktu, artinya full time.
sama kontrak nggak apa-apa. Dan ini adalah hasilnya. Misalnya aku pengen apply yang pekerjaan yang di sini, klik aja. Nah di sini kan bisa lamar cepat. Sebenarnya tinggal kita klik di sini aja. Cuma aku sarankan untuk cross check dulu apa aja skill yang mereka butuhkan, kemudian apa aja job responsibility, hal yang akan kalian kerjakan ketika kalian masuk di perusahaan tersebut. Ya dulu di sini. Setelah dibaca dan ngerasa oh kayaknya aku bisa deh masuk di sini, kayaknya aku mampu deh, baru cek dulu perusahaannya trusted nggak, jangan sampai perusahaan bodong. Caranya adalah melihat nama perusahaannya, lihat jumlah karyawannya, alamatnya, kalau bisa search di Google alamat ini, kemudian kita klik websitenya. Lihat dulu bener ada websitenya atau enggak sih, jangan-jangan nipu nih perusahaan ya kan, nggak tahu. Nah ternyata beneran ada websitenya, kemudian kita lihat oh locationnya ada, oke. Cukup di situ aja sih. And then baru kita submit di sini, lamar cepat pekerjaannya dengan klik button ini. Baru masukkan CV kalian di sini. Ini karena aku udah pernah upload, jadi CV masih ada. Aku delete dulu aja ya. Terus upload CV kamu. Baru deh cari CV kita, submit and kirim. Selesai. Cuma jangan kira melamar satu perusahaan itu kita bisa santai nunggu feedback mereka. Kadang mereka nggak akan ngasih reply sama sekali. Nggak tahu apa alasannya, cuma ya mungkin kita belum beruntung aja. Intinya jangan submit di satu perusahaan aja. Submit sebanyak-banyaknya. Aku bisa submit sampai 100-200 perusahaan. Dan kalian tahu berapa banyak yang feedback? Itu paling antara 20-25 lah. Oke, next. Aku pengen tunjukin cara apply di Caliber. Cari dulu Caliber. Karena aku udah punya akun, aku bakal login. Search aja pekerjaan yang kita inginkan. Misalnya aku pengen IT Business Analyst. Terus location-nya itu ada di Jakarta, Sentral Jakarta. Apply filter. Nah, ini yang mereka tampilkan. Misalnya kita klik aja salah satu ya. Baru kita submit lagi. Tapi jangan lupa cek perusahaannya, job description-nya, kemudian minimum qualification dan benefitnya apa aja. Intinya sedetail mungkin, baru kalian kalau ngerasa cocok, wah aku kayaknya punya skill di bidang ini dan aku ngerasa cocok, baru apply now. Nah, diklik di sini, kemudian ya diisilah ini ya. Pokoknya Caliber kalian harus diisi semua, baru kalian di sini tuh kalian upload dulu sih dokumennya karena aku udah ada, ya udah. Oke, ini aja, kemudian submit profile, baru seterusnya ikutin aja alurnya. Aku rasa itu aja tutorial untuk melamar pekerjaan pada hari ini. Aku harap ini berguna dan bermanfaat untuk teman-teman semua dan semoga segera mendapatkan pekerjaan terbaik yang kalian inginkan. Dan satu hal yang perlu kalian tahu bahwa sekarang itu udah nggak zaman mengirim dokumen lamaran itu melalui pos atau JNE. Cukup kalian menggunakan platform yang trusted. Yang aku gunakan itu 3 tadi, Clean, Caliber, dan LinkedIn. Oke. So, selamat mencoba. Bye.